Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Wahyuni. Saya mahasiswi dari Universitas 17 Agustus. Lebih tepatnya saya berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya mengambil keprodi Hubungan Internasional. Tujuan saya membuat video ini adalah tak lain untuk menyelesaikan tugas tengah semester saya di mata kuliah Hubungan Internasional Asia Tenggara yang dibimbing oleh dosen Ibu Khairunisa. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah karya ilmiah saya atau makalah yang telah saya buat untuk menuntaskan tugas tengah semester ini yang berjudulkan Diplomasi Ekonomi Indonesia dengan Cina di masa pandemi COVID-19. Langsung saja saya presentasikan mengenai makalah saya ini atau tugas saya ini. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakangnya dulu atau intinya atau basicnya dulu, yaitu Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 buah atau istilah yang sering disebut dengan nama Nusantara. Dengan populasi sebanyak 263 juta lebih menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Itu tadi bahasan mengenai pandemi COVID-19. Beserta dampaknya yang bisa Anda ketahui sendiri, pandemi COVID-19 telah memberi dampak negatif terhadap perekonomian global. Suryo menyebutkan, dampak pertama adalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Dampak kedua yaitu pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Kemudian prospek perekonomian Indonesia dan Cina. Dimulai tahun 1960, namun ditangguhkan pada tahun 1967 terkait peristiwa 30 September 1965 atau terkenal dengan G30 SPKI. Jika pada tahun 2005 Indonesia melakukan perdagangan Cina pada tanggal 25 April 2005, Indonesia dan Cina menandatangani perjanjian kerjasama deklarasi bersama yang dibuat oleh kedua kepala negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Indonesia dan Presiden Hu Jintao dari Republik Rakyat Cina atau RRC. Indonesia memang kaya akan bahan baku yang bisa dibutuhkan oleh Cina, memanfaatkannya sebagai alat untuk meningkatkan ekspor impor Indonesia ke Cina. Dan pada tahun yang sama di 2007, produksi emas Indonesia mencapai 89.000 ton. Inisiatif didasarkan tentang pembentukan krisis ekonomi tahun 1997 dan diresmikan pada tahun 1999. Hasilnya nyata dari kelompok ini adalah Chiang Mai Initiative atau CMA yang setuju untuk membina dan cadangan yang akan digunakan jika ada anggota yang memiliki kesulitan dalam neraca pembayaran. Dan pada tahun 2009, para anggota berkomite untuk membina dana sebesar 120 miliar US. Kemudian bagaimana hubungan Indonesia dengan Cina? Hubungan Indonesia dan Tiongkok mengacu pada hubungan luar negeri antara Tiongkok dan Indonesia. Hubungan antara kedua negara telah dimulai sejak berabad-abad lalu dan secara resmi diakui pada tahun 1950. Indonesia adalah bagian dari jalur maritim dan jalur sutra yang menghubungkan Tiongkok dengan India dan dunia Arab. Sementara sutra yang halus dan keramik dari Tiongkok dicari oleh kerajaan kuno Indonesia. Kemudian di sini membahas bagaimana solusi membangun perekonomian Indonesia Cina di masa pandemi. Oke.
Pandemi yang terjadi adalah pengingat bagi pemerintah negara-negara seluruh dunia bahwa krisis kesehatan mampu secara cepat mengubah pilihan kebijakan dalam dan luar negeri. Saat ini, empati dan persuasi sebagai soft power diplomasi dirasa efektif untuk membentuk preferensi dan mengajak lebih banyak masyarakat agar mendukung kebijakan pemerintah dalam penanggulangan virus corona. Pada saat masyarakat diimbau untuk tetap berada di dalam rumah, saat itu pula penjualan retail dan yang bersifat direct to consumer menurun. Sudah dipahami bahwa koordinasi dalam birokrasi di Indonesia kurang sangkil dan mangkus. Diplomasi ekonomi yang kuat seperti harapan Presiden tidak akan mampu dicapai apabila koordinasi antar instansi bukan jadi hal pertama yang dibenahi. Hingga artikel ini ditulis, tingkat kematian akibat virus corona di Indonesia sudah mencapai 8,1%. Peringkat keempat setelah San Marino, Filipina, dan Italia. Sudah melebihi Cina, tempat virus ini bermula yang hanya sebesar 4%. Tengoklah pemerintah Cina yang dapat menekan penyebaran virus hingga sekitar 0,1% setelah memasuki bulan Maret. Saat ini diplomasi empatinya dilakukan kepada Cina perlu dipetik buahnya. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana sih arah diplomasi Indonesia pasca pandemi. Sementara ditinjau dari sudut pandang diplomasi, hadir pada acara webinar ini diplomat Indonesia yang juga menjabat Menteri Luar Negeri periode 2001 sampai 2009, Hasan Wirajuda menyatakan, kita tidak membicarakan diplomasi Indonesia saat ini, tetapi diplomasi Indonesia ke depan. Diplomasi tergantung pada kapan pandemi ini berakhir. Untuk itu, adaptasi kebijakan politik luar negeri Indonesia perlu diambil pada tingkat nasional, regional, dan global. Diplomasi total sebetulnya diambil dari total football di mana sekelompok tim 11 orang kerja berdasarkan taktik. Strategi yang digariskan pada posisi masing-masing secara kompak ke arah lawan untuk mengegolkan bola. Di sini dimaksudnya untuk kepentingan nasional dan bangsa. Oke, langsung kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 buah atau istilah yang sering disebut dengan nama Nusantara dengan populasi sebanyak 263 juta lebih menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Dan diperlukannya perancangan yang sangat matang dalam mengatasi perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Perubahan strategi yang terlambat akan mengakibatkan tertundanya atau bahkan tidak terwujudnya tujuan nasional dari suatu negara sehingga sangat dibutuhkannya kemampuan untuk menemukan strategi diplomasi ekonomi yang tepat bagi tiap-tiap negara. Jadi perlu diketahui pula bahwa makalah atau presentasi yang telah saya buat kali ini mengenai diplomasi ekonomi Indonesia dengan Cina di masa pandemi Covid. Saya mengambil kerangka teori yaitu tentang diplomasi dan kerjasama. Sekian dari saya, Nurul Wahyuni. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf kepada Ibu Khairunisa. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih mengenai materi dan bimbingannya selama setengah semester ini. Saya Nurul Wahyuni, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.